Saudara-saudari yang seiman, masa depan itu menjadi suram tanpa Yesus. Ketiga wanita yang mencintai Yesus masih dalam suasana terbawa perasaan. Mereka kehilangan, mereka menyandang kepedihan yang mendalam, sebab pribadi yang mereka cintai sudah tidak ada lagi bersama mereka. Mereka memasuki hari berikut bagaikan akan mengalami suatu sebab akibat. Orang yang mereka cintai telah meninggal. Nah, dalam suasana berkabung itulah mereka pergi ke kubur untuk membawa rempah-rempah. Mereka bertiga mengira akan menemukan tubuh pribadi yang mereka cintai. Akan tetapi mereka justru menemukan kuburan yang kosong melompong. Semula mereka punya rencana untuk meratapinya, namun mereka malahan mendapatkan warta kehidupan. Maka mereka itu diliputi rasa gemetar dan takjub. Mereka gemetar, mereka ketakutan dan keheranan. Mereka terkejut ketika melihat batu besar yang menutup telah terguling dan di dalamnya terdapat seorang pemuda berjubah putih. Dalam suasana keheranan itu mereka mendengar kata-kata, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini." Dan mereka selanjutnya memperoleh pesan yang mengatakan, "Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihatnya." Saudara-saudari yang seiman, anjuran pergi ke Galilea itu dapat diartikan bahwa Yesus mengajak murid-muridnya untuk memulai sesuatu yang baru. Para murid kembali ke tempat di mana Tuhan pertama kali mencari mereka dan memanggil mereka supaya menjadi murid-muridnya. Galilea adalah tempat pertemuan pertama mereka, tempat cinta pertama mereka, tempat di mana mereka akrab satu sama lain, tempat kehidupan sehari-hari sebelum mereka meninggalkan Yesus seorang diri untuk menjalani sengsara dan kematian. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini Yesus Tuhan kita juga mengajak kita untuk pergi ke Galilea. Tapi kita tidak perlu terbang atau naik kapal ke Israel sana. Galilea kita adalah kehidupan sehari-hari kita, di mana kita tahu jalan yang senantiasa kita lalui. Ada lorong gang, ada gang buntu. Pada akhirnya kita juga menemukan jalan lain di mana di sana ada selokan dan sungai. Kita juga menemukan sawah
dan lain sebagainya. Di tempat kita berada, Tuhan mendahului kita dan menjadikan dirinya hadir dalam kehidupan orang-orang di sekitar kita. Kita menemukan Tuhan yang bangkit di dalam diri orang-orang yang kita jumpai. Dalam diri orang yang menampakkan semangat untuk meraih cita-cita. Dalam kepasrahan seseorang yang sudah berputus asa. Dalam senyuman yang sedang bersuka cita. Dalam diri orang yang mencucurkan air mata karena derita. Dalam diri orang yang tersingkir karena mereka dijauhi oleh orang-orang sekitarnya. Dalam diri orang-orang yang tidak diperhitungkan karena status sosial ekonomi yang rendah. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan yang bangkit mengasihi kita tanpa batas dan menyertai kita setiap saat. Tuhan mengajak kita untuk mengatasi hambatan, untuk membuat kita berani membuang prasangka dan mendekat kepada orang-orang di sekitar kita setiap hari agar mereka sanggup menemukan kembali rahmat kehidupan. Saudara-saudari yang terkasih, pada suatu kali ada seorang bapak. Ia berada di sebuah ruangan. Waktu itu ia sedang sibuk berkonsentrasi untuk menemukan sesuatu dan mengaturnya. Lalu tiba-tiba seorang anak kecil masuk ke ruangan itu dengan mengendap-endap. Ia melihat di atas meja ada tumpukan roti. Ia ngelimpeke. Ketika si bapak itu sedang memandang di sebuah sudut, dia mengambil. Si bapak ini memang mulai tahu, rotiku kurang satu. Dan dia melihat sekelebat sosok manusia meninggalkan ruangan itu. Maka dia tidak buru-buru dan dia secara perlahan-lahan mengkuntit si anak ini. Dan pada akhirnya si anak ini berjalan meninggalkan ruangan di mana bapak berada. Tapi dia pun juga merasakan bahwa ada seseorang yang mengikutinya. Dengan cerdiknya si anak kecil ini mencapai sebuah kamar di mana kedua adiknya, mereka semua perempuan, sudah menanti dengan rasa lapar. Dan si anak laki-laki kecil ini kemudian memberi kode kepada adik-adiknya, jangan omong, jangan berteriak kegirangan. Lalu si anak laki-laki kecil ini mengambil sebuah triplek, mengajak adiknya untuk ngumpet di balik triplek ini. Akan tetapi si bapak ini tahu, berhubung apa? Tangan si anak kecil ini, tangan kirinya itu ada sebagian yang berada di luar. Lalu bapak ini berjalan pelan-pelan membuka triplek tersebut. Ini anak yang mengambil roti yang
saya taruh di meja. Dia pun juga melihat, oh ada 2 adiknya. 1 anak laki-laki, 2 adiknya masih kecil. Berada dalam suasana ketakutan. Lalu si bapak ini meninggalkan ruangan itu dan balik lagi dengan cepat. Ketiga anak ini datang menyambut si bapak ini dengan lebih takut lagi. Mereka sudah siap rasanya untuk menerima hukuman atas kesalahan tersebut. Akan tetapi si bapak ini memandang mereka bertiga dengan kelembutan dan pada akhirnya menyerahkan bungkusan tas kresek yang berisi 4 potong roti yang sedemikian besar. Kalau roti di tempat kita itu kecil-kecil. Kalau roti di Eropa itu kurang lebih rotinya sebesar pizza. Nah, 4 roti yang gede itu, seluruh roti yang ada di rumah dia diberikan kepada si anak ini. Tak lupa si bapak ini juga telah menyisipkan beberapa lembar uang yang ada di saku mereka. Saudara-saudari yang terkasih, si anak laki-laki kecil ini punya prasangka. Kalau minta nanti nggak boleh, maka ya ambil saja, tidak perlu omong, tidak perlu minta. Ia juga punya prasangka kiranya bahwa kesalahan yang ia lakukan tentu akan mendapatkan hukuman berhubung dia telah merugikan orang lain. Akan tetapi kenyataan terbalik. Si anak ini beroleh belas kasihan, beroleh kelimpahan, dan juga terutama beroleh pengampunan. Ini kisah di sebuah film pendek. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mohon anugerah kepada Tuhan agar kita mampu mengenali Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bersama Tuhan, kita berani menyongsong masa depan kita dengan optimis karena telah disediakan oleh Tuhan. Tuhan telah menanti kita untuk menyambut masa depan itu. Kita berani menghadapinya karena Tuhan telah mengalahkan kematian. Tuhan telah mengalahkan kejahatan dan Tuhan telah mengalahkan dosa.